Pemirsa, jagat sosial media diramaikan dengan sebuah video seorang penyiar radio Pro 2 RRI Ternate yang menceritakan keluh kesahnya atas pemutusan hubungan kerja yang ia terima gara-gara efisiensi anggaran RRI. Selain itu, pekerja lepas TVRI Yogyakarta ini juga mengunggah momen hari terakhirnya bekerja karena dirumahkan. Pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi. Beredar viral, curhatan penyiar RRI Pro 2 Ternate terkena PHK. Video ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran. Lah santai wae, sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah. Pilu juga tengah dirasakan Yusuf Aditya Putratama, kontributor TVRI Yogyakarta yang telah 7 tahun berkarya, harus berakhir karena dirumahkan sejak 6 Februari 2025. Dalam unggahannya, Aditya berpamitan dengan rekan kerja. Sementara itu, Kemenkyu telah merevisi efisiensi untuk RRI dan TVRI pada Selasa kemarin. RRI mendapat pengurangan efisiensi anggaran 2025 dari 334,09 miliar rupiah menjadi 170,09 miliar rupiah. Sedangkan TVRI dari 732,29 miliar rupiah menjadi 455,7 miliar rupiah. Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan pimpinan RRI dan TVRI, Komisi 7 DPR RI meminta direksi RRI dan TVRI tidak melakukan PHK. Kami akan mengadakan kunker spesifik ke media, TVRI, RRI, dan Antara. Kami akan periksa ini, udah dijadwalkan, bukan karena ada isu ini ya, bukan. Kami nanti akan periksa ini. Ya kan, kita akan tanya, ada nggak memang? Siapapun orangnya nggak boleh dipecat, nggak boleh di PHK. Karena anggarannya kan udah kembali. Dan sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan, pokoknya pekerja jangan. Dengan adanya relaksasi pemotongan anggaran, semoga menjadi angin segar pembatalan PHK pekerja RRI dan TVRI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, perintah efisiensi anggaran dari pemerintah berimbas kemana-mana, termasuk perumahan banyak jurnalis TVRI dan RRI. Buntut pemecatan tersebut, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio RI kena semprot anggota Dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Kami sekali. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Televisi Republik Indonesia, TVRI, dan LPP Radio Republik Indonesia, RRI, kena semprot anggota Komisi 7 DPR RI. Kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Hal itu mereka lakukan bukan tanpa alasan, sebab para pejabat TVRI dan RRI malah memilih merumahkan jurnalisnya dengan dalih efisiensi anggaran. Padahal ada opsi lain seperti memotong pengeluaran para atasan. Sekarang 50.000, Pak. Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi diri udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya, bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Mereka, anak-anak mereka juga hanya makannya, butuhnya juga MBG tapi dipotong juga. Saya duduk di sini, Pak.
Kritik juga datang dari anggota Dewan fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi. Dengan mata berkaca-kaca, Erna yang juga mantan penyiar TVRI, buka-bukaan soal penderitaan jurnalis di daerah. Kecil gajinya Pak. Saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anak yang makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PHK-an. Di awal 2025 adalah... Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun 2025. Perintah tersebut berdampak pada lembaga penyiaran publik. Menurut Aliansi Jurnalis Independen, AJI, ada 1000-an jurnalis TVRI dan RRI yang di-PHK akibat efisiensi anggaran itu. Dari Jakarta, Aminah Hairani, TV One, mengabarkan. Langsung itu yang saya tanya.